Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanuro. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat jika dituliskan dalam bentuk umum, maka bentuknya seperti ini nih. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c-nya merupakan bilangan real, dan a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Lalu, kalian juga sudah tahu ya, jika sebuah fungsi kuadrat digambarkan dalam bidang kartesius, maka akan terbentuk kurva parabola. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini misalkan ada sebuah fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat, berarti pada fungsi kuadrat ini nilai a-nya adalah 1 ya teman-teman. Lalu nilai b dan c-nya adalah 0. Nah, ketika digambarkan dalam diagram kartesius akan terbentuk kurva parabola seperti ini. Oke, selanjutnya di video kali ini kita akan menggambar beberapa fungsi kuadrat yang lainnya nih teman-teman. Nah, agar kalian lebih mengerti, kalian simak penjelasan kakak ya. Oke, kalian sudah tahu ya, jika suatu fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana jika kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat yang nilai a-nya adalah negatif 1, lalu nilai b dan c-nya adalah 0, teman-teman? Berarti akan terbentuk, di sini kakak kasih nomor dulu ya, berarti akan terbentuk fungsi kuadratnya adalah negatif x kuadrat, di mana nilai a-nya adalah negatif 1 dan nilai b dan c-nya adalah 0. Lalu, bagaimana jika fungsi kuadrat ini akan kakak gambarkan dalam bidang kartesius? Masih ingat nggak caranya? Nah, yang pertama kita cari dulu ya nilai x, y-nya atau nilai x, fx-nya. Oke, agar lebih mudah kita akan gunakan bantuan tabel ya. Oke, berarti kita cari dulu di sini nilai x, berarti di sini ada nilai x ya. Kemudian nilai y yang sama dengan fx. Dan selanjutnya nanti kita akan dapat nilai x, y-nya. Nah, ini kakak batasi ya. Seperti ini. Nah, pertama kita pilih dulu nih nilai x-nya. Kalian boleh ya pilih berapapun nilai x-nya. Kalau kali ini kakak akan pilih nilai x-nya negatif 2 sampai dengan 2, teman-teman. Oke, berarti di sini negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, 1. 1 ya, ini 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai fx-nya nih. Caranya gimana? Caranya berarti kita harus substitusikan masing-masing nilai x ini ke fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat. Gitu ya. Oke, kita coba substitusikan mulai dari negatif 2. Berarti f min 2 berarti menjadi negatif. Negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Lalu di depannya ada tanda negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita substitusikan nilai x yang selanjutnya, yaitu f negatif 1. Berarti menjadi negatif 1 dikuadratkan. Berapa nih hasilnya? Negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Di depannya ada tanda negatif, berarti menjadi negatif 1. Lalu kita substitusikan lagi nilai x selanjutnya, yaitu 0. Berarti menjadi negatif 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0 ya. Oke, selanjutnya kita substitusikan nilai x 1. Nilai x-nya sama dengan 1 maksudnya. Berarti jadi berapa nih? Negatif 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah negatif 1 ya. Lalu x yang terakhir yaitu 2, kita substitusikan juga teman-teman. Berarti menjadi negatif 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Lalu di depannya ada tanda negatif. Berarti didapatkan nilai fx-nya adalah negatif 4. Oke, kita sudah dapatkan nih masing-masing nilai y-nya atau nilai fx-nya. Berarti kita tuliskan di sini ya. Kalau x-nya negatif 2, berarti nilai y-nya adalah negatif 4.
Kemudian kalau nilai X-nya negatif 1, berarti nilai Y-nya adalah negatif 1 juga. Nah, negatif 1 ya ini. Lalu jika nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya adalah 0. Lalu kalau nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah negatif 1. Kemudian kalau nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya adalah berapa nih? Negatif 2, negatif 4. Kemudian yang ini negatif 1, negatif 1. Lalu yang ini adalah 0,0. Lalu 1, ini 1 ya. 1, negatif 1. Dan titik yang terakhir adalah 2, negatif 4. Oke, ini kakak beri batas dulu ya. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tandai titik-titik ini pada diagram Kartesius. Oke ya? Oke, kita tandai ya 5 titik yang memenuhi fx sama dengan negatif x kuadrat. Oke, kita tandai pada diagram Kartesius yang ini nih teman-teman. Pertama, titiknya adalah negatif 2, negatif 4. Oke, berarti ada di mana titiknya? Negatif 2, ada di sini ya, negatif 2. Bentar, kakak ganti dulu warna spidolnya. Negatif 2, negatif 4. Berarti di sini nih kira-kira. Ini ya, kakak tandai. Kemudian titik selanjutnya adalah negatif 1, negatif 1. Berarti ada di sini. Nah, kira-kira ada di sini ya titiknya. Lalu titik selanjutnya adalah 0,0. Nah, di sini ya. Lalu titik selanjutnya lagi ada 1, negatif 1. Berarti kira-kira ada di sini ya teman-teman. Oke, titik selanjutnya ada 2, negatif 4. Ini 2, berarti kalau 2, negatif 4 ada di sini ya. Nah, setelah kita tandai pada diagram Kartesius, selanjutnya kita hubungkan masing-masing titik tersebut. Berarti kalau yang ini kakak hubungkan, kemudian yang ini juga kakak hubungkan ya. Nah, berarti akan didapat kurva parabola dari fx sama dengan negatif x kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba gambarkan fungsi kuadrat yang lainnya ya teman-teman. Nah, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat. Kakak misalkan nilai A-nya sama dengan 2 ya. Lalu nilai B dan C-nya kakak misalkan aja sama dengan 0. Berarti kita dapatkan fungsi kuadratnya yaitu, di sini berarti kakak tuliskan fx sama dengan 2x kuadrat. Di mana nilai A-nya adalah 2, kemudian nilai B dan C-nya adalah 0. Oke, bagaimana jika fungsi kuadrat ini akan kita gambarkan pada diagram Kartesius, teman-teman? Nah, caranya sama ya seperti sebelumnya. Agar lebih mudah, kita akan gunakan bantuan tabel untuk mencari nilai X, Y-nya. Oke, di sini berarti kakak tuliskan dulu, di sini adalah nilai X, lalu nilai Y yang sama dengan fx ya, lalu nilai X, Y-nya. Nah, ini kakak batasi dulu ya. Oke. Kakak akan pilih nilai X-nya dari negatif 2 sampai dengan 2. Tapi kalian juga boleh kok memilih nilai X yang lainnya. Oke. Kakak akan pilih negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke. Berarti nilai fx-nya berapa nih? Sama seperti sebelumnya juga. Untuk mengetahui nilai y atau nilai fx-nya, berarti kita harus substitusikan masing-masing nilai x-nya ke fx sama dengan 2x kuadrat. Oke, yang ini kakak batasi dulu ya. Bentar. Oke, kita cari dulu nilai f min 2-nya, teman-teman. Berarti kalau nilai X-nya digantikan dengan min 2, maka menjadi 2 dikalikan dengan negatif 2 dikuadratkan. Berapa nih hasilnya? 2 dikali negatif 2 dikuadratkan adalah 4 ya.
berarti 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 8. Kemudian kalau nilai F negatif satunya berapa? Berarti menjadi 2 dikalikan dengan negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 ya. Kemudian dikalikan dengan 2, berarti menjadi 2. Lalu kita cari lagi nilai F 0-nya. Berapa nih teman-teman? Berarti menjadi 2 dikalikan dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat 0 ya. Kalau 2 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Lalu F1. F1-nya berapa nih? 2 dikalikan dengan 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 ya. Lalu kemudian kita cari nilai Fx yang terakhir, di mana X-nya kita substitusikan dengan 2. Berarti menjadi 2 dikalikan 2 kuadrat. Hasilnya adalah 8 ya teman-teman. Oke, kita salin dulu nih nilai Fx yang sudah kita dapatkan. Berarti ketika X-nya negatif 2, nilai Y atau nilai Fx-nya adalah 8. Bentar, 8 ya. Kemudian ketika X-nya sama dengan negatif 1, nilai Fx-nya adalah 2. Kemudian kalau 0 berarti nilai Fx-nya adalah 0. Kalau X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya adalah 2. Kemudian ketika nilai X-nya sama dengan 2, nilai Fx-nya adalah 8. Sehingga kita dapatkan 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini nih teman-teman. Yaitu negatif 2,8, nih ya. Lalu kemudian titik negatif 1,2, lalu titik 0,0, lalu titik 1,2, dan yang terakhir adalah 2,8. Oke, kakak batasi ya. Bentar. Seperti ini. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita tandai semua titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini dalam diagram Kartesius. Oke, teman-teman, selanjutnya kita tandai ya 5 titik ini pada diagram Kartesius. Nah, titik yang pertama adalah negatif 2,8. Berarti ada di mana nih titiknya? Negatif 2 ada di sini. Kalau 8-nya ada di sini. Berarti ini kita luruskan ke atas ya. Anggap saja lurus ya teman-teman. Nah, kira-kira titiknya ada di sini nih. Nah, selanjutnya, titik yang selanjutnya yaitu negatif 1,2. Berarti ada di mana? Kira-kira ada di sini ya. Nah, di sini nih, kita tandai warna kuning. Lalu, titik selanjutnya adalah 0,0. Berarti ada di sini. Lalu, titik selanjutnya lagi adalah 1,2. Berarti ini 1 dan 2-nya ada di sini. Ini ya teman-teman. Lalu titik selanjutnya adalah, ini lupa tanda kurungnya. Kakak beri dulu ya tanda kurungnya. Sebentar, kakak ganti dulu warna pulpennya. Nah, kita lanjutkan menandai titiknya, yaitu 2,8. Nah, anggap saja ini lurus ya. Kira-kira titiknya ada di sini nih. Nah, selanjutnya setelah kita tandai titik-titiknya pada diagram Kartesius, kita hubungkan ke 5 titik tersebut. Oke, mulai dari sini ya. Oke, sebentar. Oke, yang ini kakak hubungkan dulu. Lalu yang ini. Nah, ini adalah grafik dari Fx sama dengan 2x kuadrat. Jadi, kita sudah dapatkan nih gambar grafik dari Fx sama dengan 2x kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah bisa ya menggambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang lainnya yuk. Nah, misalkan kakak mempunyai fungsi kuadrat, yaitu Fx sama dengan 1/2x kuadrat. Nah, terlihat ya, pada fungsi ini, di sini nilai A-nya adalah 1/2, lalu nilai B dan C-nya adalah 0. Nah, kalau fungsi kuadrat ini kita gambarkan pada diagram Kartesius, maka akan terbentuk grafiknya seperti apa ya? Oke, kita coba gambarkan ya.
Pertama, kita tentukan dulu titik X, Y-nya. Nah, agar lebih mudah, kita akan gunakan bantuan tabel, teman-teman. Oke, di sini kakak tuliskan dulu ya. Di sini adalah nilai X, lalu nilai Y yang sama juga dengan nilai fx-nya, dan kemudian nanti akan didapatkan nilai X, Y-nya. Oke, kakak batasi dulu ya. Seperti ini. Nah, kakak akan pilih nilai X-nya adalah negatif 2 sampai dengan 2. Kalian juga boleh ya memilih nilai X yang lainnya. Di sini akan kakak pilih negatif 2, kemudian negatif 1, lalu 0, 1, dan 2. Nah, untuk mengetahui nilai Y atau nilai fx-nya berarti kita harus substitusikan masing-masing nilai X-nya ke fx sama dengan 1/2 X kuadrat. Oke, pertama kita substitusikan dulu nilai negatif 2 ya. F negatif 2. Berarti fungsinya menjadi 1/2 dikali dengan negatif 2 dikuadratkan. Berarti 1/2 dikali negatif 2 dikuadratkan adalah 4 ya. Berarti kalau 1/2 dikalikan 4 hasilnya adalah 2. Kemudian kita substitusikan nilai X yang lainnya, yaitu negatif 1. Negatif 1 ketika kita substitusikan berarti nilainya menjadi 1/2 dikali negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya berapa nih teman-teman? 1/2 dikalikan dengan negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1 ya. Berarti hasil F negatif 1-nya adalah 1/2. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X yang lainnya, di mana X-nya adalah 0. Berarti nilainya menjadi 1/2 dikali 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Kemudian, bagaimana jika nilai X-nya adalah 1? Berarti nilai fungsinya menjadi 1/2 dikali 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1/2. Kemudian, F2. F2 berapa nih teman-teman? Berarti nilai X-nya kita ganti dengan 2 ya. Berarti menjadi 1/2 dikali 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian kalau 1/2 dikalikan 4 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan nih nilai fx dari masing-masing X-nya. Berarti kakak tuliskan di sini ya. Ketika X-nya sama dengan negatif 2, nilai Y-nya adalah 2. Ini adalah 2 ya. Kemudian ketika nilai X-nya adalah negatif 1, nilai Y-nya adalah 1/2. Kemudian ketika nilai X-nya 0, nilai Y-nya adalah 0 juga. Lalu ketika nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya adalah 1/2. Dan terakhir, ketika nilai X-nya sama dengan 2, nilai F2-nya adalah 2. Nah, berarti kita sudah dapatkan nih titik X, Y-nya, yaitu negatif 2,2. Nih ya. Lalu titik selanjutnya adalah negatif 1,1/2. Lalu titik 0,0. Kemudian titik 1,1/2. Dan yang terakhir adalah 2,2. Oke, ini kakak batasi ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya, jika kita sudah dapatkan 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat fx sama dengan 1/2 x kuadrat, kita bisa gambarkan pada diagram kartesius, teman-teman. Kita coba ya. Oke, selanjutnya kita tandai ya 5 titik yang memenuhi fx sama dengan 1/2 x kuadrat pada diagram kartesius. Oke, titik yang pertama adalah negatif 2,2. Berarti kira-kira ada di sini ya teman-teman titiknya. Nah, oke, kakak tandai dulu. Kira ada di sini nih titiknya. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 1,1/2. Wah, ada di mana ya? Kalau Y-nya bernilai 1 ada di sini. Berarti kalau setengah kira-kira ada di sini ya. Nah, oke, kita tandai dulu.
Berarti kira-kira ada di sini nih, teman-teman. Kemudian titik selanjutnya adalah 0,0. Berarti titiknya ada di sini ya. Nah, titik selanjutnya adalah 1,1/2. Berarti ada di sini nih. Nah, yang ini ya. Lalu titik yang terakhir adalah 2,2. Ini 2,2 ya teman-teman. Sebentar. Kak tuliskan dulu. Oke, 2,2. Kakak ganti dulu ya warna spidolnya. 2,2. Nah, kira-kira titiknya ada di sini. Selanjutnya, ini titiknya. Nah, selanjutnya, jika kita sudah tandai titik-titiknya pada diagram Kartesius, kita hubungkan ya ke 5 titik yang kita punya. Oke, sebentar kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Oke, kita hubungkan. Nah, berarti kira-kira inilah grafik fx sama dengan 1/2 x kuadrat. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, teman-teman, coba kita lihat lagi pada grafik parabola yang sudah kita dapatkan nih. Di awal video tadi kita sudah melihat grafik parabola dari fx sama dengan x kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian kita juga sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan negatif x kuadrat. Dan terbentuk parabola seperti ini. Lalu, tadi kita juga sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan 2x kuadrat. Dan parabolanya adalah seperti ini. Dan yang terakhir, kita juga sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan 1/2 x kuadrat. Dan terbentuk grafik seperti ini. Nah, bagaimana ya jika keempat parabola tersebut kita bandingkan atau kita gabungkan dalam satu bidang Kartesius, teman-teman? Coba ya kita gabungkan dalam satu bidang Kartesius. Seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan. Yang berwarna biru ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Di mana nilai A-nya adalah 1. Kemudian, yang berwarna merah ini adalah grafik parabola dari fx sama dengan 2x kuadrat. Di mana nilai A-nya adalah 2. Dan yang berwarna orange adalah grafik parabola dari fx sama dengan 1/2 x kuadrat. Di mana nilai A-nya adalah 1/2. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah grafik parabola dari fx sama dengan negatif x kuadrat. Nilai A-nya berapa teman-teman? Nilai A-nya maksud kakak adalah negatif 1 ya. Nah, kalian bisa lihat tidak perbedaannya? Ternyata pada setiap fungsi kuadrat yang memiliki nilai A positif, di sini ada 1, 2, dan 1/2, ternyata parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan pada fx sama dengan negatif x kuadrat, di mana nilai A-nya adalah negatif 1, ternyata parabolanya terbuka ke bawah. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman, bahwa pada suatu fungsi kuadrat, jika nilai A-nya bernilai positif, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A-nya adalah negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti yang berwarna hijau ini. Lalu coba kalian perhatikan lagi keempat parabola ini. Coba kalian lihat dulu parabola yang ada di atas sumbu X, teman-teman. Yang ini nih, yang berwarna merah, biru, dan orange. Nah, kalau yang berwarna merah adalah parabola dari fx sama dengan 2x kuadrat. Kemudian, kalau misalkan yang berwarna biru adalah parabola dari fx sama dengan x kuadrat. Dan yang berwarna orange adalah parabola dari fx sama dengan 1/2 x kuadrat. Wah, coba kita lihat ya ukurannya. Atau kita lihat nih kecekungan dari parabolanya. Ternyata jika nilai A-nya semakin besar, maka parabolanya akan semakin cekung ya teman-teman. Jadi kalau pada grafik fx sama dengan x kuadrat, kemudian pada grafik fx sama dengan 2x kuadrat yang berwarna merah, dan grafik parabola fx sama dengan 1/2 x kuadrat, terlihat nih. Yang paling cekung adalah grafik fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan lagi, pada parabola fx sama dengan x kuadrat dan juga pada parabola fx sama dengan negatif x kuadrat yang ini,
ternyata tingkat kecekungannya sama ya. Nah, artinya seperti ini teman-teman. Nilai A akan menentukan tingkat kecekungan pada suatu grafik fungsi kuadrat tanpa memperhatikan bilangan tersebut apakah positif atau negatif. Gitu ya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari pengenalan kedua terhadap fungsi kuadrat. Nah, coba perhatikan lagi grafik fungsi kuadrat yang sudah tadi kita pelajari. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, jika A bernilai positif, maka parabola tersebut akan terbuka ke atas. Namun, jika pada suatu fungsi kuadrat, nilai A-nya bernilai negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti yang ini ya, yang berwarna hijau. Dan selanjutnya kita dapatkan juga kesimpulan bahwa jika nilai A atau nilai A akan menentukan tingkat kecekungan pada suatu grafik fungsi kuadrat tanpa memperhatikan bilangan tersebut apakah positif atau negatif. Nah, teman-teman, setelah video ini jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa.